Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang belajar matematika ya? Mari kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kalian semua? Ada yang nggak masuk? Saya presentasi dulu ya. Yang pertama, Abdul Razak Bamasta. Hadir Pak. Fatimah Jihan Jailan. Susulan. Iya. Susulan apa? Asal. Lulu Himatus Salsabila. Enggak ada? Izin? Izin kenapa? Sakit. Kemarin habis bersami ya? Iya. Zahratul dulu. Zubaidah. Jadi ada yang PSAT, susulan SAT ya? Yeah. Terus ada yang sakit kecapean, SAMI. Di sini saya punya kesepakatan kelas seperti biasa. Yang pertama itu menjaga kebersihan kelas, membuang sampah di sampah. Nah, jika ada sampah di kanan kiri kalian bisa disimpan dulu ya. Nanti bisa dibuang setelah belajar. Kemudian yang kedua, menyiapkan alat tulis yang akan termasuk buku, tulis, pensil, kalkulator. Kemudian boleh menggunakan gadget. Jadi pada pembelajaran saya silakan disiapkan buku tulisnya, tapi juga kalian bisa menggunakan gadget karena pembelajaran matematika ini akan banyak berhubungan dengan pencarian informasi di internet. Kemudian yang ketiga, memperhatikan penjelasan dan mencermati informasi yang diberikan. Jadi dalam pembelajaran nanti saya akan menyampaikan beberapa informasi, silakan dicermati dan juga diperhatikan. Kemudian laksanakan instruksi yang diberikan dan aktif selama pembelajaran. Jadi instruksi yang akan saya berikan nanti itu ada diskusi, kemudian presentasi, dan saya harap nanti ketika diskusi dan presentasi kalian bisa aktif untuk tanya jawab ya. Kemudian menyelesaikan tugas dan kuis yang diberikan. Jadi nanti saya juga akan memberikan lembar KPD, lembar kerja, dan juga nanti di akhir pembelajaran saya akan memberikan kuis. Silahkan nanti untuk lembar kerja diselesaikan bersama dengan kelompok. Kemudian untuk kuis nanti bisa diselesaikan secara individu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai perbandingan trigonometri. Tapi khusus untuk hari ini kita akan belajar mengenai aplikasinya. Jadi manfaat perbandingan trigonometri itu untuk menyelesaikan permasalahan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan kontekstual seperti apa? Nah, nanti itu bisa kita misalnya mengukur tinggi. Nah, misalnya di sekolah ini ada tinggi yang bendera, kemudian ada tinggi obor, atau juga nanti ada tinggi basket. Nah, itu nanti kita bisa terapkan menggunakan perbandingan trigonometri. Di luar itu nanti tinggi-tinggi yang lain, misalnya tinggi gunung, lebar sungai, seperti itu juga kita bisa selesaikan menggunakan perbandingan trigonometri. Sebelumnya kita akan menonton video terlebih dahulu di sini. Halo sahabat karakter, siapa yang dalam kesehariannya sudah menerapkan nilai-nilai karakter Pancasila yang merupakan profil pelajar Pancasila yang bernalar kritis atau masih pada bingung? Menurut saya, jika kita mengambil keputusan hanya dengan mendengar penjelasan satu pihak akan menjadi kurang objektif. Saya setuju dengan Rina. Baiknya kita cari dulu informasi lain. Profil pelajar Pancasila yang mempunyai nilai karakter bernalar kritis akan secara objektif memproses informasi yang diterima. Untuk bisa menerapkan nilai ini dalam keseharian, ada beberapa hal nih. Saat menerima sebuah informasi, kita harus memiliki rasa ingin tahu yang besar, mencari berbagai informasi tambahan yang terkait, dan mampu menganalisa hingga membuat sebuah kesimpulan. Selanjutnya, sebelum membuat keputusan, kita harus benar-benar menggunakan akal dan nalar untuk
membuat seseorang mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi di kehidupan sehari-hari, sehingga bisa memperoleh keputusan yang cepat dan tepat. Gimana teman-teman? Setelah penjelasan ini, kita harus mulai menerapkan profil pelajar Pancasila bernalar kritis ya. Jangan ragu lagi untuk mengutarakan ide atau pendapat. Bernalar kritis secara tepat dapat membawa manfaat untuk diri sendiri dan lingkungan sekitar. Video tadi kira-kira menyampaikan pesan apa? Bernalar kritis. Apa itu bernalar kritis? Nah, jadi bernalar kritis itu merupakan kemampuan untuk menyampaikan ide dan juga pendapat tanpa dibarengi rasa takut. Jadi kita memiliki percaya diri untuk menyampaikan ide atau pendapat yang itu berguna bagi diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Jadi ketika kita berdiskusi nanti, kita itu perlu kemampuan bernalar kritis. Jadi misalnya kita punya ide apa untuk menyelesaikan permasalahan, nah nanti kita bisa langsung menyampaikan saja tanpa ada rasa takut, sungkan, asal itu bermanfaat bagi semua orang kayak gitu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mari kita mengingat terlebih dahulu materi sebelum pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi misalnya kita punya segitiga siku-siku A, B, C, kemudian ada sudut siku-siku D, B, dan ada sudut alfa di C. Maka sin alfa itu apa? Sisi depannya yang mana? A, AB. Kemudian sisi miringnya yang AC. Kemudian untuk cos alfa itu berarti sisi sampingnya yang mana? DC. Sisi miringnya yang AC. Kemudian untuk tan alfa itu berarti sisi depannya AB, sisi sampingnya DC. Masih ingat ya? Nah, di perbandingan trigonometri ini juga ada sudut-sudut istimewa. Jadi ada sudut 0, kemudian berapa? 30 derajat, kemudian 45 derajat, kemudian 60 derajat, dan 90 derajat. Sin 0 berapa? 0 atau 1? 0. Kemudian sin 30 setengah. Sin 45 setengah akar 2. Sin 60 setengah akar 3. Sin 90 1. Kemudian cos 0 1. Cos 30 setengah akar 3. Cos 45 setengah akar 2. Cos 60 setengah. Dan cos 90 0. Kemudian untuk tannya, berarti untuk tan 0 tan 30 1/3 akar 3. Tan 45 1 ya. Tan kan berarti sin dibagi berapa? 1 bulat. Kemudian tan 60 akar 3. Kemudian tan 90
tidak terdefinisi ya. Masih ingat ya? Nah, sekarang saya punya dua permasalahan. Yang pertama ada Sungai Serayu dan juga ada Gunung Sindoro. Ya, untuk yang pertama itu ada permasalahan mengenai Sungai Serayu. Sungai ini merupakan salah satu sungai terbesar ya. Jadi di Wonosobo juga ada. Wonosobo itu merupakan hulunya, hilirnya ada di Cilacap. Ya, jadi permasalahan kedua ini merupakan permasalahan untuk mencari tinggi. Jadi ada sebuah gunung. Nah, kita akan membuktikan apakah perbandingan trigonometri itu bisa benar-benar untuk mengukur tinggi gunung atau tidak. Nah, dari dua permasalahan ini nanti kita akan berdiskusi bersama. Untuk yang Sungai Serayu ini mengenai lebar, kemudian yang Gunung Sindoro ini mengenai tinggi. Nanti saya akan menyajikan masalah melalui LKPD. Kemudian nanti kalian akan berdiskusi. Silakan kalian bisa duduk sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Bisa dimulai dari sekarang. Silakan bisa sesuai dengan kelompok masing-masing. Kelompok satu sini ya. Kemudian kelompok dua sini. Kelompok tiga. Kelompok empat. Kemudian kelompok lima dan kelompok enam. Silakan bisa dibaca, didiskusikan. Jika ada yang ingin ditanyakan langsung angkat tangan.
Waktu diskusinya udah habis ya. Silakan difoto terlebih dahulu ya. Nah, sekarang kirim jawabannya ke sini ya. Ke perwakilan aja masing-masing. Silakan perwakilan kelompok 4 bisa maju ke depan untuk melestarikan nomor 1. Cukup nomor 1. Silakan yang lain bisa diperhatikan. Sudah. Dari presentasi kelompok 4 ada yang mau ditanyakan? Enggak ya. Jadi di sini Mas Herja menggunakan kan untuk mencari panjang jembatan, panjangan jembatan. Kemudian di akhir nanti ketemunya itu 24 meter. Ada jawaban yang berbeda? Sama semua ya, 24 meter. Silakan beri tepuk tangan untuk Mas Herja. Silakan nomor 6 perwakilan atau berdua silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimia Sari dari kelompok 6 dan saya Syarul Rahma dari kelompok 6. Jadi di sini kita akan
tadi kan dari sini sampai sini kan 40 meter. Kemudian di data kedua itu ternyata cuma 33 meter aja. Nah, dari dua data ini kita kita akan membuktikan apakah benar-benar panjangnya itu 24 meter. Nah, caranya gimana? Sama seperti yang nomor 1 tadi. Kalau tadi itu tan 30, berarti ini tan 36. Dengan data yang berbeda. Jadi di sini diperoleh kalau tadi itu 40 meter sebagai sisi sampingnya, berarti sekarang ini sampingnya 33 meter. Kemudian yang akan dicari sisi depannya itu pada sebelah ini. Nah, nanti dari tan 36 ini akan diperoleh juga bahwa panjang jembatannya itu juga 24. Jadi soal nomor 2 itu untuk membuktikan apakah benar-benar panjangnya ini 24. Sampai sini paham? Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok menang. Ada yang mau maju? Nomor 3. Nomor 1 sih. Soalnya berdasarkan bagaimana perbandingan higrometrik bermanfaat untuk mengukur tinggi Gunung Sindoro. Kalian berubah seperti itu. Nah, pertama saya mulai dari gambar grafiknya. Jadi kan ini Gunung Sindoro. Ya. Jadi kita mengukur tinggi Gunung Sindoro, kita ada suatu titik, hanya titik A. Titik A di Madua misalnya. Kemudian kita itu mencari informasi secara dari titik A, dari titik A ke Gunung Sindoro kita bisa melalui Google Maps, bisa melalui Google Maps dari satu Wonosobo ke titik puncak Gunung Sindoro. Silakan beri tepuk tangan untuk Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk soal yang nomor 2 itu kan ada sebuah gunung. Nah, di sini pertanyaan utamanya adalah apakah perbandingan higrometrik bisa buat mengukur tinggi gunung atau enggak? Kan pertanyaan utamanya itu. Jadi saya memisalkan ketika saya naik ke puncak Rawan akan terlihat Gunung Sindoro. Ketika kita menggunakan perbandingan higrometrik itu ada dua cara, terutama pada kasus gunung ini. Jadi pada kasus gunung ini itu kita anggap sebuah gunung itu sebagai segitiga. Nah, jarak pandang kita itu dari sini. Jadi kita memandang sebuah gunung yang segitiganya itu segitiga utuh. Kemudian ketika kita mencari tingginya, itu kita menggunakan sudut pemisahan sudut. Sampai sini ada pertanyaan? Belum? Di sini ada word search atau mencari kata. Silakan cari kata yang berhubungan dengan pembelajaran kita. Ada. Boleh masuk silakan. Ada sin, cos, tan, dot. Sudut. Masuk silakan. Kemudian silakan kembali ke tempat duduk saya masing-masing.
Balik ke tempat duduk. Oke, sekarang LKPD-nya bisa ditemukan. Sudah dikumpulkan semua? Sudah ya? Sekarang saya bagian kuis, silakan bisa dikerjakan. Waktunya 10 menit. Silakan tulis nama kalian dan nomor presensinya. Sekarang kita mulai, waktunya 10 menit. Waktunya selesai, silakan bisa dikumpulkan ke depan. Sudah semua ya? Nah, setelah kita belajar tadi soal perbandingan trigonometri, kemudian ada contoh-contoh kasus, kira-kira apa manfaat pembelajaran pada hari ini? Menambah wawasan, terus tahu kegunaan perbandingan trigonometri, terus ada lagi berpikir kritis, benar sekali. Jadi pada intinya pada pembelajaran hari ini itu kita akan melatih, kita sudah berlatih untuk bernalar kritis. Kemudian ada yang masih belum dipahami dari perbandingan trigonometri tadi. Ada yang masih sulit? Yang sulit pada bagian mana tadi? Untuk menentukan ini tuh nyarinya pakai sin, cos atau tan. Oh iya, itu perlu latihan soal yang banyak lagi untuk memahami aplikasi soal sin, cos, atau tan yang beda. Jadi itu bisa buat belajar mas Zulfa ya. Ada yang mau ditanya lagi? Ada ya? Kalau tidak ada, mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sekian dari saya, tetap semangat belajar ya. Apalagi mau kelas 11. Mohon maaf apabila saya terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.